ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sehubungan pada kesempatan hari ini kita kedatangan guru-guru dan pendiri Majelis Zikir wa Shalawat Jalalatul. Tadi yang dikenalkan kepada saya, ini saya perkenalkan dulu semua Habibul Majlis Zikir wa Shalawat Jalalatul, yakni kita berjalan yang sudah kita kembangkan ini nanti selama 17 tahun ini, yang mungkin menjadikan pertanyaan kepada semua para jemaah dan semua para pecinta Rasulullah SAW. Kapan sih dan di mana Majelis Jalalatul itu didirikan? Saya akan menetapkan Majelis Jalalatul itu berdiri pada tanggal 25 Agustus 2006 pada hari Kamis 12 Rajab, yang alhamdulillah kita mendapatkan tempat untuk belajar dan mengajar di dalam ilmu agama. Perjalanan tersebut kurang lebih hampir 17 tahun. Nah, perjalanan ini menjadikan kita yang mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya patut kita syukuri dengan perjalanan yang sangat lama ini. Perjalanan yang begitu luar biasa, dengan dibekali istiqomah, kecintaan kepada Allah dan kecintaan ilmu Nabi Muhammad SAW. Majelis itu bertempatan pertama kalinya yakni di Jalan Raja Wali dan Latifah, dan seingat saya adalah di tempat masjid Al-Hidayah. Dulu perusahaan tersebut adalah Al-Batum Bapak Sukhaya, dan Allah mengangkat derajat beliau dalam mengangkat beliau. Beliau mengizinkan tempat kami berkumpul di sana dan belajar mengaji, dan kita untuk memperdalam ilmu agama sampai hampir 14 tahun kita di Raja Wali tersebut. Dan ini menjadikan suatu yang lama tempat kita bernaung pertama kalinya di Raja Wali, dan akhirnya kita baru pindah ke Jawa karena berhubungan waktu awal COVID di Jawa, yang alhamdulillah ada orang yang baik yang membukakan tempatnya, yakni keluarga besar Bapak Haji Wendy. Mudah-mudahan bisa Allah kebaikan daripada beliau pun mudah-mudahan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai saat ini pun perjalanan hampir kurang lebih 3 atau 4 tahun di Jawa di Masjid Riyadul Jannah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah perjalanan ini tidak henti sampai kapanpun, mudah-mudahan hingga sampai akhir hayat. Mudah-mudahan insyaallah selalu menjalankan perintah Allah dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Baik, adik, yang alhamdulillah kita diberikan oleh para guru-guru kita, dan memberikan nama tersebut bukanlah nama sembarangan, nama yang berkaitan dengan Asmaul Husna, nama yang berkaitan dengan apapun berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW harus betul-betul kita jaga, karena nama yang diberikan tentunya dari ciri mulia kita pertama kalinya. Mungkin saya belum bisa menyebutkan namanya ya, mungkin saya pernah diberikan, tapi saya belum bisa membukakan nama beliau tersebut. Mungkin ya pernah saya takzim kepada beliau. Nah, awal diberikan tersebut sampai saat ini saya
diberikan nama majlis tersebut adalah Buya Latif. Dan Buya Latif tersebut pun menjadikan suatu amalan zikir yang beliau ijazahkan kepada saya, sehingga saya tidak sungkan-sungkan untuk menamakan majlis tersebut yang bernama Majlis Buya Latif. Dan itu betul-betul mendapatkan ridho dari guru saya, dan mudah-mudahan insya Allah guru saya pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah berjasa di dalam majelis sholat itu. Yang paling berjasa untuk di dalam majlis zikir wa salawat wa latif tersebut, yakni beliau adalah guru saya yang di samping saya ini. Alhamdulillah, Ustaz Ahmad Yadi, beliau adalah seorang pendidik dan juga seorang pembimbing, bahkan beliau adalah seorang guru yang memberikan suatu ilmu kepada kita, sehingga sampai saat ini berjalannya majlis zikir wa salawat wa latif tersebut mendapatkan kelancaran dan kemudahan, sehingga mereka-mereka yang di dalamnya bisa mengaji dan bisa mengetahui tentang ilmu agama dan mengetahui tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan beserta para sahabatnya, semua sampai ajaran-ajaran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya ingin sampaikan, yakni yang berjasa ini mungkin yang akan menjelaskan siapa saja yang berjasa dalam majlis zikir wa salawat wa latif. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dibilang yang berjasa, semua adalah zikir wa salawat wa latif. Dari awal sampai sekarang itu mungkin semuanya berjasa tetap berdirinya majlis wa latif ini. Namun ada beberapa sosok daripada guru-guru kita dan ada berjasa atau bukan pernah berjasa, beliau sangat berjasa di majlis zikir wa salawat wa latif ini. Di antaranya mungkin hadirin semuanya kenal, ada yang bernama Ustaz Johari. Beliau juga merupakan salah satu motivator buat kita semuanya, keistiqomahannya, kebaikannya, juga ilmunya yang diterapkan kepada kita semua sebagai jemaah daripada majlis zikir wa salawat wa latif. Kemudian juga ada guru mulia kita, Habibana Mahmud Fatih bin Mudar bin Syahab, yang mana beliau tahun kemarin berkurang ke rahmatullah, tepatnya di bulan Januari, tanggal 3 Januari 2023. Beliau sangat berjasa buat majlis zikir wa salawat wa latif, yang mana beliau membukakan ilmu buat kita semuanya di majlis zikir wa salawat wa latif. Kemudian juga tadi telah dipaparkan oleh Habibana guru kita bahwasanya pada saat ini majlis zikir wa salawat wa latif itu bertepatan di Jawa. Karena pun ada seorang sosok guru kita, yaitu Ustaz Dadang, yang mana beliau pun tidak lama bersama dengan kita. Dia pun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun kemarin. Mungkin orang-orang yang berjasa bagi majlis zikir wa salawat wa latif, saya hanya bisa sebutkan beberapa orang saja. Mudah-mudahan walaupun tidak disebutkan menjadi keberkahan buat mereka sendiri, dan yang utama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan mereka guru-guru mulia kita yang telah berkurang ke rahmatullah sesuai dengan jasa beliau, jasa mereka membesarkan majlis zikir wa salawat wa latif ini. Mudah-mudahan mereka semua dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian. Sehat untuk para jamaah majelis sholat itu, supaya istiqomah di dalam majelis sholat itu sendiri. Tipsnya apa nih, Bib? Sebenarnya bukan tips, melainkan sebuah hasanah yang akan saya sampaikan kepada khususnya keluarga besar majlis itu sendiri, dan juga para pecinta Rasulullah SAW. Majlis adalah satu wadah yang tentunya di dalamnya ada ilmu agama, dan ilmu agama tersebut akan menjadikan suatu cahaya di dalam diri mereka dan cahaya di dalam kehidupan dan kesehatan. Tentunya cahaya ini yang sangat
kita percikan untuk bisa membedakan antara yang terang atau yang gelap, dan kita akan bisa menemukan sesuatu dengan cahaya. Dan ilmu tersebut bisa menjadikan seseorang bisa membedakan hal yang baik dan hal yang kurang baik, hal yang benar atau yang tidak benar. Karena itulah kita bisa membedakan di antara hal-hal yang bagus ataupun yang tidak bagus dengan kita duduk di dalam majlis ini. Dan tidak banyak yang sudah memahami tentang apa itu majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat ala Nabi Muhammad SAW. Tentunya adalah suatu warisan yang terbesar dari baginda Nabi Muhammad. Jikalau orang mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah tanda seseorang tersebut akan diberikan pemahaman ilmu agama, tandanya Allah baik kepada tersebut. Mungkin insya Allah harapan kita menjadi ampun saja. Orang tua kita tersebut akan bangga dengan itu. Orang tua kita itu akan merasakan suatu hal yang manfaat, tidak menyia-nyiakan dia melahirkan seorang anak. Anaknya tersebut bisa memberikan suatu harapan, suatu jalan kedua orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harta tidak bisa menjamin seorang anak tersebut bisa mendapatkan suatu kebaikan kepada orang tuanya ataupun yang lain-lain, hanya kebahagiaan itu sangat saja. Yaitu kalau menjadi anak yang soleh, anak yang duduk di dalam majlis ilmu, orang tuanya dilemparkan dulu siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya, ataupun yang masih hidup orang tuanya akan bangga ketika anaknya bisa mengaji, anaknya bisa sholat dengan baik, dengan benar, dan juga bisa membaca Al-Quran dengan tartilnya, bisa memberikan suatu tunduk dan taat kepada kedua orang tuanya. Itu tandanya di antaranya suatu keberhasilan dia hidup di dalam satu majlis ilmu. Orang tua pasti terlibat. Kita saya berikan satu nasihat kepada pendengar semua. Inilah seorang anak yang bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tua. Inilah anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Inilah anak yang selalu membesarkan hati kedua orang tua. Inilah anak yang selalu taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad, dan dia memperbanyak hidup di dalam majlis ilmu, dan dia sayang kepada Allah. Mungkin itu yang bisa kita balik kepada orang tua. Mungkin itu yang bisa kita tunjukkan kepada orang tua. Dan tua kita yang selama ini membesarkan kita, memberikan biaya yang besar buat kita, kita tidak akan bisa mampu mengikuti biaya-biaya yang mereka kuat mengikuti. Mungkin kata alimah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu sahabat Nabi yang mengatakan, andaikan engkau bisa membawa orang tuamu ke Mekah wal Madinah, meskipun engkau menggendong orang tuamu ini dan engkau berjalan dengan kedua matamu, bukan dengan kaki, kedua matamu, engkau keliling membawa mengelilingi Ka'bah, dan engkau berjalan dengan kedua matamu membawa orang tuamu ini, tidak akan bisa membawa kebaikan Allah. Tapi kita berusaha di dalam majlis ilmu bisa memberikan yang terbaik buat mereka, bisa memberikan sesuatu kebanggaan buat orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita dan membesarkan kita, orang tua kita yang membesarkan kita dan anak bapa, bahkan banting tulang, bahkan mereka bekerja siang dan malam, bahkan mereka mengumpulkan daripada hasil tabungan mereka, bahkan mereka tidak sempat menabung, bahkan mereka memberikan semua harta-harta untuk kita. Sekarang kita lihat kerutan wajah di dalam kelopak mata mereka, kerutan wajah di wajah mereka ini menunjukkan mereka itu sudah masuk usia, sudah masuk di antara usia mereka yang mungkin tidak akan lama lagi kita ataupun orang tua kita yang akan meninggalkan kita. Apa yang kita akan membawa ya akhi? Apa yang kita akan berikan wahai akhi, saudara-saudaraku sekalian? Apa yang kita akan berikan kepada orang tua kita? Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka itu adalah harapan kita untuk meminta maaf kembali, bahkan pintu maaf pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung orang tua kita ada hayat di kandung badan, mumpung orang tua kita sehat sebelum mereka sakit,
tunjukkanlah menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan dia memperbanyak sujud ke dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan orang tua kita akan terangkat dengan seperti. Saya pernah mendengar bagaimana orang-orang tua ini sedemikian malam untuk memberikan kebaikan orang tuanya. Orang tua memberikan makanan kepada anaknya, bahkan orang tua mampu memberikan daging kepada anaknya, sedangkan orang tua hanya mendapatkan berikutnya saja. Orang tua tidak mengharapkan balasan apapun dari kita, dan orang tua pun tidak berharap juga untuk belas kasihnya daripada seorang anak itu menunjukkan seperti itu. Tapi orang tua pasti berharap karena bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan tentu akhirat ini kebahagiaan kita semua dengan orang tua kita bisa berkumpul di yaumil qiyamah bersama kedua orang tua kita. Insya Allah kita pun di yaumil qiyamah bisa berkumpul dengan guru-guru kita. Yaumil qiyamah kita bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, berkumpul dengan keluarga-keluarga kita yang kita cintai. Dan itulah harapan ketika suatu perkumpulan yang baik bisa menjadikan itu orang baik meskipun dia orang yang tidak baik, tapi ketika duduk di dalam satu perkumpulan yang baik maka dia disebut mendapatkan perkumpulan yang baik. Tapi kalau mereka orang yang baik tapi mereka berkumpul dengan perkumpulan yang tidak baik, meskipun dia orang yang baik, meskipun orang yang pintar, tetap akan dianggap orang adalah perkumpulan yang tidak baik karena dia berkumpulnya salah di dalam satu perkumpulan ini. Jadi karena perkumpulan ini وبطرائق اتباعه من السالكين والحقيقة وحقه من المعدين ولحالك من الحافظين. اللهم إنا لنا عاتما برحمتك خاصة فلا تخرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا.
آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستسفين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيئات وسائلا بما سأل ومعاملا بما عمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب ووضر ووله وظهر وهم بركاته وصرفته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي جميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها المأمورة معنا وسورة واكسب اللهم كربة المكروبين وبدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين